Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasyira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlis al-ilma fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanati. Ila akhiri bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu mengajak untuk kita semua, mari kita kedepankan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dalam kapabilitas menjadi makhluk-makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selalu dalam kapabilitas keberkahan dari Allah. Karena kita awali dengan bersyukur, kita isi dengan bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, selalu saya berdoa mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana Covid-19 ini masih bersama-sama dalam kehidupan manusia Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang tua saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang indah dan penuh berkah ini, tidak terasa kita sudah masuk ke hari ke-25 dari perjalanan spiritual Ramadan. Ada satu nasihat yang perlu kita kaji agar Ramadan itu betul-betul bermakna dalam kehidupan kita. Ternyata dalam literasi keislaman kita, tepatnya di kitab Duratun Nasihin, ada nasihat yang cukup indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khadara majlisal ilma fi Ramadhan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanati. Makanya tema isian dari hari ke-25 ini tentang ternyata Ramadan teramat istimewa. Jadi orang-orang yang memaknai Ramadan itu memahami bahwa Ramadan ini istimewa. Kita berharap bahwa kita termasuk orang yang diistimewakan memasuki Ramadan. Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan realisasi dari doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami di Rajab, berikanlah keberkahan kami di Sya'ban, dan masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu bulan Ramadan besok kita masih ikut peserta atau tidak. Kita kan sekarang sedang masuk bengkel Ramadan, di tune up, servis besar. Jasa dia kita, diri kita, iman kita, tentang keimanan kita dan lain sebagainya dengan Ramadan. Makanya ternyata Ramadan teramat istimewa. Ya, harus binikmah saya nikmati sebuah jus alpukat delivery dari teman dari Serengseng. Mudah-mudahan yang ngirim dapat pahala. Kita minum, kita makan jadi darah, darah jadi daging, daging jadi kita pakai ibadah dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Banyak yang berbagi kepada kami, mudah-mudahan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan keikhlasan dan ridho dari Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW dari Anas bin Malik pernah berkata, man hadara majlis ilma fi Ramadhan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanati. Wa yakunu ma'ya tahtal 'arsy wa man dawam 'ala jama'ati fi Ramadhan a'tahullahu ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Wa man barral walidayhi fi Ramadhan yanaluhu nazalallahu ta'ala bi rahmah. Wa ana kafilun fil jannah. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha wa zawjiha fi Ramadhan illa walaha sawabu Maryam wa ashiyah. Wa man qada hajata akhihil muslimi fi Ramadhan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin fi yaumil qiyamah. Ya, mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang selalu mendapat kalimat-kalimat yang indah fi yaumal qiyamah. Yaumul qiyamah itu kita diberikan ampunan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu pengguguran hajat kita. Jadi simpelnya Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita bahwa di Ramadan itu teramat indah. Apa maknanya? Di bulan Ramadan yang mau mengikuti majelis keilmuan untuk mendengarkan kajian-kajian tentang ilmu Allah, tentang agama Allah, maka Allah mencatat baginya setiap langkah itu menjadi ibadah penuh dalam satu tahun. Dan ia akan menyertaiku nanti di arsy. Ya, naungan arsy nanti kita bersama Rasulullah. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa yang aktif sholat berjamaah selama bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikannya pahala setiap rakaat itu dan menjadikan satu kota yang penuh dengan kenikmatan nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah. Dan yang ketiga, siapa yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya di dalam bulan suci Ramadan, maka ia akan diberikan pandangan penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, barang siapa yang mempunyai, seandainya dia seorang istri dan dia berbakti kepada suaminya selama bulan suci Ramadan, kecuali pahalanya seimbang dengan pahala Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, dan Siti Asyiyah, istri Fir'aun yang begitu jahat, tapi Siti Asyiyah masih memegang nilai-nilai keimanan. Dan yang terakhir, dan barang siapa yang membantu saudaranya untuk memenuhi hajat seorang muslim di hari Ramadan ini, maka nanti di yaumil qiyamah kita dipenuhi oleh Allah dengan 1000 hajat kita. Maka Allah akan menggantinya dengan memenuhi 1000 hajat nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah. Ya Allah, kalau saya ingat ngajar kepada anak-anak SMK itu, nama-nama hari kiamat itu ada 23 hari kiamat. Ada yaumul ba'as, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Luar biasa, kita akan alami itu. Siapa yang akan menolong kita? Anak kita, istri kita, tetangga kita. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan rekonsiliasi terhadap diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali amal kita. Salah satunya ini adalah hajat kita tolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menolong saudara kita di edisi Ramadan ini. Di belakang itu ada nampak beberapa karung beras yang insya Allah pada malam Rabu besok kami seperti biasa, memang di Ramadan itu ada zakat mal tahadus binikmah, karena rezeki yang kita terima dari Allah harus kita berbagi. Walaupun kondisi COVID seperti ini, kita tetap berbagi. Artinya hak-hak mustahik yang ada di lingkungan kita dan orang-orang yang menjadi bagian dalam kehidupan kita harus kita share. Kita khawatir kalau nanti Ramadan kita tidak bisa mengikut sertakan diri kita lagi oleh Allah, kita belum berzakat, la haula wala quwata illa billah. Artinya kita tetap. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sudah mengingatkan di dalam satu referensi ini. Berbahagialah sang istri, berbahagialah orang perempuan, berganjar seperti Siti Maryam, seorang wanita yang soleh, yang menjaga dirinya, yang menjaga akhlaknya di tengah regulasi masyarakat pada saat itu yang sungguh sangat luar biasa. Makanya dia termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk dari kandungannya itu muncul seorang Nabi Allah, namanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Lanjut dari ajaran Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim, lanjut ke atas Nabi Allah Adam alaihissalam, mengajarkan ajaran ketauhidan, mengesahkan Allah. Jadi Siti Maryam itu terjaga akhlaknya luar biasa. Sama juga terganjar bagaikan orang yang mendapatkan pahalanya Siti Asyiyah, istrinya Fir'aun. Fir'aun itu kan zalim, sampai-sampai berani mengaku Tuhan. Tapi Siti Asyiyah tetap beriman kepada ajaran yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, mengesahkan Allah. Namanya ajaran tauhid. Padahal dia secara psikologi itu ditekan. Ya, inilah hidup. Artinya
Rasulullah sudah memberikan satu informasi kepada kita, Ramadan itu sangat istimewa. Makanya benar, lau ta'lamun ummati ma fi Ramadan kulluha Ramadan. Ya, artinya luar biasa Ramadan. Bahkan di dalam kitab itu pula ada informasi kepada kita dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibata." Musibata li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Qila ya Rasulullah, ayu musibati hiya? Qala alaihi salam, zahabu Ramadana. Fa inna da'wata fihi mustajabatun was sadaqati maqbulatun wal hasanati mudha'afatun wal azaba madfu'un. Ini kan luar biasa nih. Jadi adalah pada malam akhir Ramadan itu segenap makhluk-makhluk yang besar, ya sekalian yang ada langit dan bumi ini, para malaikat menangis. Idza kana akhirul lailatin min Ramadan baqatis samawati wal ard. Ya, sedih, duka. Ini sabda Rasulullah. Duka. Malaikat itu termasuk makhluk yang besar. Ada satu riwayat, malaikat Jibril kalau dia mandi saja, itu seluruh lautan yang ada di permukaan muka bumi ini, untuk mandinya malaikat Jibril rambutnya nggak basah. Coba kita pikir, rambutnya nggak basah, berarti kayak apa itu makhluk? Tapi memang perbedaan manusia dengan malaikat kan begitu. Kalau malaikat dari nur, cahaya, tapi dia tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi dia bisa membentuk sesuai dengan keinginannya. Makanya kadang-kadang malaikat itu datang kepada Nabi bisa berbentuk seorang laki-laki yang tampan. Itulah rahasia Allah. Jadi para malaikat, makhluk-makhluk besar di permukaan antara Andromeda ini ciptaan Allah sedih ketika malam Ramadan akan berakhir. Idza kana akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW li ummati Muhammadin alaihi salam, qila ya Rasulullah ayu musibah? Qala alaihi salam, zahabu Ramadan. Karena Ramadan mau pergi. Coba deh yang lihat YouTube saya, ini Ramadan mau pergi, seneng apa sedih ya? Saya pribadi sedih. Kenapa? Karena kesempatan, nilai, value, save ibadah kita akan kurang dibanding Ramadan. Beda posisinya. Faida da'wati fihi mustajabah, karena Ramadan itu doa kita mustajab. Wasodaqah makbul, sedekah kita itu makbul. Kita kasih 1000 anak yatim atau 2000 anak yatim di Ramadan beda dengan kita kasih 2000 di bulan Zulhijjah, beda. Ya, itu sampel saja 2000. Kalau kita sedekah 10.000 di Ramadan beda dengan 10.000 di bulan Sa'ban. Ini janji Rasulullah. Ya, wassadaqati maqbulah wal hasanati mudha'afah. Kebajikan gitu naik berlipat 10, 70 sampai 700 lipat gandaan kebaikan dari Allah. Wal azab madfun, azab itu ditunda oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dua argumentatif dari Rasulullah SAW ini kita jadikan satu pegangan, bahwa terus ingin mencari kesuksesan University Ramadan dengan baik. Ya, walaupun ending Universitas Ramadan tahun ini kita harus menghormati ulama. Kalau kita lihat memang antara fatwa ulama yang terakhir ya dengan ketentuan Majelis Ulama DKI Jakarta dan DMI kemarin itu perlu kita ikuti. Ya, Kiai Munahar Mukhtar selaku Ketua MUI DKI Jakarta sudah memberikan informasi. Kita sholat intern bersama keluarga. Ya, walaupun sebenarnya di fatwa MUI ya itu ada kelonggaran di Romawi 2 dan Romawi A dan B. Itu ketika di lingkungan itu zona hijau maka diperbolehkan melakukan sholat Idul Fitri. Tapi permasalahannya DKI Jakarta ini tidak ada klasifikasi mana zona hijau dan mana zona merah. Semuanya terakumulasi zona merah.
Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita walaupun dalam posisi seperti ini tetap diberikan kualifikasi yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Musola yang dulunya kita sholat di musola di masjid, kita sekarang lebih banyak ibadah di rumah, dipersamakan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan cobaan-cobaan ini bagian dari upaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruh sahabat-sahabat, teman semua, mari terus kita berjuang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Malaikat saja sedih, makhluk-makhluk besar Allah sedih, Nabi kita Muhammad sedih. Alangkah tidak etisnya kalau kita tidak sedih. Masih ada sisa waktu beberapa saat menjelang akhir daripada Ramadan. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada rezeki sedikit kita berzakat. Kata orang tua saya, kalau zakat itu dengan beras, ya beliin beras. Insya Allah malam Rabu besok kami akan melaksanakan sedikit berbagi kepada mustahik-mustahik yang ada di lingkungan, terutama jariah kita yang ditinggal suaminya, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Mudah-mudahan di pendopo Zikir Hadir Center besok nambah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa karim Allahumma bihaqil Fatihah bisyiril Fatihah bi karamatil Fatihah bil mu'jizatil Fatihah. Atina ma ataitaka min ibadika salihin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Taqabbal minna ya rabbana ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya selalu berpemikiran bahwa yang baik itu pasti dari Allah, dan yang buruk itu karena kekhilafan kami. Mudah-mudahan yang baik diangkat dari Allah dan yang buruk itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir Hamzah Ahmad, mohon dibukakan pintu maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.